Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kita rahmat panjang umur dan sehat walafiat sehingga kita hadir kembali dalam rangka kita menambah terus daripada amal soleh dan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan semua kebaikan kita pada malam hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita dengar Allah jadikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Selawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat melaksanakan dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu marilah kita buka pengajian kita ini sebagaimana biasa dengan kita baca Fatihah Yasin. Kita mohon pada Allah dengan berkahnya Fatihah Yasin, Allah panjang ilmu kita, keluarga kita sehat walafiat, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jauhkan kita daripada bala, penyakit serta fitnah, Allah gampangin urusan kita, Allah luruskan hajat kita, Allah terima semua yang sudah kita lakukan. Ya di tanggal 1 sampai tanggal 10 haji kurbannya, takbirnya, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semuanya yang senang menuntut ilmu, yang sedikit lagi akan tahun ajaran baru, mudah-mudahan Allah mudahkan ya urusannya, Allah gampangin biayanya, Allah berikan taufik hidayah, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah berikan akhlak yang mulia, Allah jadikan anak-anak yang saleh diberkati Fatihah Yasin, mudah-mudahan menjadikan kesembuhan buat kita, keluarga kita, sanak famili kita, kawan-kawan kita, jamaah kita yang saat ini banyak dalam sakit baik lahir maupun batin. Di antaranya orang tua kita Bapak Haji Muhammad Ali, Bapak Haji Abdullah, Ibu Rohani binti Haji Mukrim, yang orang tua dari Maulana, mudah-mudahan semua yang lain sebagainya Allah sembuhkan penyakitnya, diberikan ketabahan sabar untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sudah selesai menunaikan ibadah haji ya, mudah-mudahan Allah kembalikan ke tanah air membawa haji yang mabrur, puasa yang masyhur wa taubat maghfur, dan kita yang akan mudah-mudahan di bulan di tahun-tahun yang akan datang Allah berkenan memudahkan kita untuk dapat menginjakkan kaki kita ke Mekah dan Madinah, dan mudah-mudahan pengorbanan kampung kita menjadi kampung yang aman penuh dengan rahmat keberkahan, dan Allah kembalikan kita, keluarga kita membawa iman Islam mati dalam husnul khatimah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa min baiti sayyidillah wa lahum Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ila arwahi jamaah masjidil Quran wa taqasyarun birrahmah wal maghfirah sayyidillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Alhamdulillahir rahmanir rahim. Laqad
تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون آتيت من دنيا آلهة للرحمن لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينكرون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعد منه من السماء إذا كانت الأرض واحدة فإذا هم قابلون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألا يروا أننا نضرب من الجنود من الجنود لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهلكون وآية لهم رحم البيت وإن يروا فإننا أقرب منه يدخلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وعنب وفتنا بها من البيوت ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لكم أننا نجري لكم بالفلك المسكون وخلقنا لكم من مثله ما يركبون وإن نغرقكم فلا صريخ لكم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا ذكر لكم فتقوم بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى تفعل إن كنتم صادقين ما يذكرون إلا شيئا واحدا تدعوهم وهم يقسمون ولا يستطيعون نصرا ولا إلى أهلهم يرون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث لربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تظلمون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل مكنون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط لا يبصرون ولو
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فأنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عدد يومه أويك في مريدة يا ربنا ولك الدوس كما ينبغي لجلال كريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين الآخرين وسلم وسلم ذاتنا صالح رسول الله اللهم إنا نستغفرك نستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اغفر وإياهم أجمعين بجلالك وعمالك وإيادك جوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ذي عين ذي بغي من شر كل ذي شر ذي شيء قدير اللهم إنا بالتقوى والاستقامة وإنا من مجيبات الدعاء إنك أنت السميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وارزقنا كمال الطاقة الظاهر وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا وحسن مقاصدنا بأمور كلها بجاه سورة الفاتحة وبكرامة سورة الفاتحة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين alhamdulillah. Ya, kita telah melaksanakan ya ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW yang mengikut kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam seperti Nabi Allah Ibrahim ya dipamerkan ya di dalam Al-Qur'an. Malam ini adalah malam hari ketiga. Kalau kemarin ada yang berkorban, malam dapat obekan. Besok boleh nggak Bapak? Boleh. Tapi kira-kira kambingnya ada nggak? Dapat dibawa pulang. Ya. Nah, sekelumit ya apa yang kita lakukan ini semuanya Allah mulia. Yang pertama adalah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi 3 kali. Takbir mengatakan bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Yang lain yang kita banggakan dari harta kita, kita nomor semuanya kecil. Oleh karena itu tidak perlunya kita membanggakan harta, membanggakan ilmu, membanggakan kekayaan, membanggakan keturunan, membanggakan jabatan, titel dan sebagainya. Allah yang besar. Ya, sebut la ilaha
imannya cuma satu, la ilaha illallah. Jadi dari Nabi Adam itu agamanya Islam terus. Tuh. Ya. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allah lah yang pantas untuk dipuji. Nabi Ibrahim segitu banyak korbannya, tapi enggak, Nabi Ibrahim bilang enggak. Ini bukan punya saya, ini punya Allah. Tuh. Jadi yang pantas dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Ya, yang telah menciptakan kita, menciptakan langit, menciptakan semua. Dan takbir ini adalah yang diucapkan dengan suara keras dan disaksikan, didengar oleh orang-orang, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun. Memang kita ini takbir, kita ini takbir ya di masjid di mana aja. Makanya nggak dikasih apa? Nggak dikasih keliling, takbir keliling nggak boleh. Dulu boleh nggak zaman Soeharto? Boleh. Ini siap. Siap. Dan sekarang udah dirudupin ini. Lu di masjid aja. Ya. Kan kalau yang keliling biasanya siapa? Anak muda. Yang di masjid orang tua. Sekarang yang di masjid anak muda, orang tua. Ya pada ngopi di rumah. Ya. Nah ini perjuangan. Hidup itu ada perjuangan. Semua dalam Nabi itu ujiannya berat. Tuh, Nabi Ibrahim ujiannya berat. Kenapa? Bapaknya kagak mau masuk Islam. Bahkan yang bikin patung. Kira-kira nih sekarang di rumah kita ada bapak kita. Bapak kita gak mau semuanya. Gak mau semuanya. Kira-kira kita punya gimana urusannya? Ya, kira-kira malu kita. Ada seorang kata Ustaz, ya Allah, bapak saya maghribnya ada apa aja, tapi disuruh sholat, udah, nggak mau. Itu kan dia. Sekarang juga anak kita kalau gitu, ujian semuanya. Bagaimana caranya? Untuk ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak dengan mau'izah hasanah. Apalagi orang tua kita nggak mau ngaji, nggak mau sembahyang, gimana urusannya? Bapak tidak tua, bapak nggak malu, kan nggak begitu bahasanya kan? Nggak begitu bahasanya. Bahasanya beda lagi. Iya, banyak. Udah pintar, bintang 5, tapi kata semua sembahyang. Nah ini Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bapaknya itu bahkan yang menyuruh, ya bapaknya, ya, bapaknya disuruh, ya, udah pak berhenti, ya, malah bapaknya disuruh, ya, setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdebat dengan Raja Namrud. Raja Namrud kalah. Tuh. Kenapa? Nabi Ibrahim patung semua yang tuh habis, kecuali yang ini taruh nampak. Tuh. Kata ini siapa yang kayak anak Ibrahim panggil. Orang pada semuanya datang. Hei Ibrahim, apakah kamu yang melakukan ini? Kata Ibrahim, tanya aja. Nabi Ibrahim tidak dilakukan. Kalau dibilang enggak, dosa. Tanya aja tuh yang patungnya ada kampaknya. Kata itu randanya, dia kan nggak bisa ngomong. Lah kenapa nggak bisa ngomong? Nggak manfaat kamu sempat. Genggelnya bukan main. Hariku bakar. Nabi Ibrahim disuruh bakar. Ya, kira-kira kita nih, ya, membangkang sama pemerintah, kira-kira tangkap, ya, Haji Badrudin tangkap, dia tangkap, kira-kira kecil nggak dia?
Habib tujuannya Habib Rizik doang, tangkap, nggak apa-apa boleh tangkap. Yang penting gua, nah begitu dia. Kalau kita nggak ada, untung kita ada Habib Rizik. Coba kalau nggak ada, diinjak-injak giles-giles gitu. Ya, nah ini nih perjuangan. Ya, Nabi Ibrahim, ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Setelah itu, ya, ini bala tentaranya Namrud habis semuanya. Dia akan menyerang, ya. Nabi Ibrahim minta sama ya Allah, kirimin bala tentaramu ya Allah, tolonglah kami bala tentaramu, yaitu yang selemah-lemahnya, bintang yang paling lemah. Dikirim apa? Nyamuk. Bapak pernah nyamuk? Pernah digigit nyamuk? Sering kan? Sekarang aja ini nyamuk belum hilang. Nyamuk itu binatang kalau kenyang mati. Kalau kita kenyang tidur. Oh dia kenyang mati. Ini itu dah. Nyamuk kalau itu keren mati. Akhirnya dikirim berapa miliar? Wallahu a'lam. Dari lautan terus itu bala tentaranya Namrud kagak ada yang sisa, semuanya mati. Tuh, diisap darahnya semuanya. Tuh, nah kalau kita kagak punya darah mati kan? Mati. Kalau tambah darah mana? Kalau isi darah ya. Waktu itu nggak ada berarti darah kan? Tuh. Nah akhirnya ini si Namrud dibiarkan hidup. Ada yang mengatakan seminggu, ada yang mengatakan 3 hari. Itu nyamuk ya keliling di rumahnya. Belum dia apa-apain. Namrud dia bala tentaranya diserang siapa? Apa? Nyamuk. Apa nyamuk? Soalnya dia pulang ke rumah. Tuh nyamuk keliling tuh. Bapak-bapak kalau lagi mau tidur ada nyamuk wing bisa tidur gak? Gak bisa. Ini terus-terusan akhirnya apa? Masuk ke dalam hidungnya, masuk ke otaknya, terus diglok itu otaknya, mati. Coba ya, raja mati ya, gara-garanya nyamuk. Ini jangan main-main. Dan Allah Maha Besar, cuma dikirimin nyamuk mati. Ya, nah ini adalah cerita sedikit daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, memang Pak, ya dalam hidup kita ini ya musuh kita itu banyak. Saya ingat baca lagi ya. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ya. Kemudian ya dia perintahkan untuk menyembelih putranya. Kita tahu ya, artinya apa? Yang termahal disuruh sembelih. Gak mungkin kan bapak ya punya motor ya baru NMAX berapa itu? 30 ya? Nah 30 dah. Kata bapaknya gini, anakku, bapak kan mau pergi haji tahun besok, bapak kan punya duit kan udah 30 juta, kurang 30 juta. Bapak nggak minta, minjem dah, NMAX lu jual, ntar bapak buat setor haji. Kira-kira mau nggak? Mau nggak? Nah ini baru motor yang kali 30 nyawa berapa miliar? Nah ini orang tua minta, ya walaupun itu datangnya dari Allah, anakku, Allah perintahkan aku, ya untuk menyembelih kamu, silakan itu, Pak, ya, sedemikian rupa. Kenapa dia taat sama bapaknya, taat sama Allah Subhanahu Wa Taala? Ini mempertontonkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, luar biasa. Tuh, enggak ada
Jauh dah kita dah, jauh dah. Bapak pinjam duit aja ditagih mulu, gimana urusannya? Bapak pinjam duit ditagih mulu. Giliran dia bapaknya apa? Ayah bapaknya pinjam tidak tagih. Tapi kalau kita pinjam sama bapak tagih nggak? Nggak ditagih-tagih. Ya. Nah inilah perjalanannya. Nah setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil, maka Nabi Ibrahim dijuluki dengan Khalilullah, kekasih Allah. Kita bisa jadi kekasih Allah. Bisa. Ditanya, liman takhadha khalilaka? Ya Ibrahim, kenapa kamu dikatakan Khalilullah? Kata Nabi Ibrahim, bisalah sati asya, dengan 3 perkara. Pertama, ittakhaztu amrillah ala amri ghairi. Aku mendahulukan yaitu daripada perintah Allah dari perintah yang lainnya. Tuh. Kita diperintah sama bos kita. Ya, kemudian Allah perintahkan kita datang sholat. Yang mana dulu kita pilih? Bos kita kan? Susah apa gampang? Ya. Nah, jadi bapak-bapak ini sekalian, ya, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendahulukan perintah Allah daripada perintah yang lainnya. Nggak ada urusan. Ya. Kemudian setelah itu wa makhtartu amril wa ma ta'ammamtu ala, aku tidak peduli dengan rezeki yang sudah dijamin sama Allah. Dia nggak pernah susah, nggak pernah bingung, nggak pernah resah dengan rezeki yang sudah dijamin sama Allah. Kan kita masih bingung, punya duit masih bingung. Nabi Ibrahim nggak bingung. Memang semuanya kita ini udah ditakar sama Allah. Nih si anu sini. Kapan rezeki kita habis? Kalau kita udah mati, habis dah. Jadi nggak usah perlu kita. Yang penting kita jalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti rezeki itu akan Allah datang. Coba Siti Maryam kerjaannya apa sih? Menjahit, tenun, ya, kuli bikin roti, kan kagak. Dia ada di kamar aja, di kamar. Jadi ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian Nabi Zakaria datang. Min aina laki hada? Ini kok banyak makanan. Dari mana ini? Siti Maryam. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Loh kok datang begitu aja? Nah, inilah. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih jalan keluar. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang enggak terduga-duga. Pernah nggak kita dapat rezeki yang enggak terduga-duga? Kita enggak harapin, tahu-tahu datang, enggak pernah. Ya. Nah ini kan. Jadi kita ini sekarang pikirin bagaimana bisa beli motor, bagaimana bisa beli mobil, bagaimana bisa beli ini. Yang kita udah jadi sama Allah. Yang terakhir, ya, wa ma ta'amadaitu wa ma ta'asaitu illa ma'abdaitu. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak makan siang dan malam kecuali sama kamu. Artinya dia makan siang sama malam, berarti makannya berapa kali? 2 kali. Ya, aku tidak makan siang dan malam kecuali sama orang lain. Artinya hartanya itu, ya, makanannya itu selalu disuguhkan untuk tamu. Jadi ada tamu. Jadi setiap hari ada tamu. Kira-kira kita kuat nggak? Nggak kuat lah.
Kamu datang ke rumah kita, saudara kita berhak berapa hari? 2 hari. Palingnya puyeng. Ya. Nah ini dia setiap hari ada orang makan. Tapi ini dia kata, mana kosong bin sadaqah bagian dan. Jadi Nabi Ibrahim nggak takut tuh. Sekarang siang dia kasih orang makan, malam kasih lagi, siang datang lagi, makan lagi. Nah emang udah dijamin Allah. Tidak ada kurang harta yang disedekahkan kecuali ditambah. Mudah-mudahan kemarin yang sudah menjalankan kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan Allah nanti dengan rezeki yang lipat ganda, pahala yang besar di akhirat. Ya, ada orang mengeluh, Ustaz, apa? Biasanya kambing 8, cuma 6. Di sono juga ada 10, cuma 5. Emang segala sesuatu sekarang saya marah anak saya. Dia kan pegang duit 3,5 juta kali 7 kan 24,5 juta ya. Beliin dibeli 14 juta. Kok kecil amat? Ya, saya marah, kok kecil amat ini? Waktu lihat orang-orang pada beli, berarti ini sapi semakin kemari semakin mahal. Yang kemarin kita beli tahun 2 tahun kemarin 2 tahun 24 juta itu tinggi segini. Sekarang segini. Tuh, berarti kiamat udah ada. Ciri kiamat semua harga pada naik. Tuh. Nah, ini dia ya. Nah, itu memang begitu. Ya. Tuh. Tapi kan semuanya banyak. Yang normal 5, 6 habis. Yang lompat 10, tapi luasan dikit ya. Nah, biasanya kita cetak kupon 500, ini di boro-boro 500, atau kan kurang kan ya. Nah itu udah kakak. Jangan kita resah. Ya, di sono tadinya kagak ada, ya cuma 2, sekarang cuma 6. Coba bayangin. Nah, ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kisah sedikit daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, yang dikerjakan oleh orang-orang yang pergi haji tidak lain banyak dilakukan ya daripada ya sejarah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail, terutama sekarang habis apa ya? Melontar. Itu ikutan siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jumratul Aqabah, Jumratul Ula, Jumratul Sani. Tuh. Yang haji itu 5 hari. Pertama adalah wukuf di Arafah. Kalau di sono kemarin hari Sabtu. Hari ini malam Minggu takbir mereka pergi Muzdalifah. Hari yang Senin ada di Mina. Selasa melontar lagi, Rabu melontar lagi, Kamis udah pulang semua sekarang ke Mekah semuanya. Tuh, selesai kan? Cuma 5 hari itu haji. Padahal kita di sono ada berapa? 40 hari. Tuh, apa itu? Cuma kerjaannya cuma 5 hari, ya. Itu yang sisanya 35 hari ngapain? Itu ibadah-ibadah yang lain. Tuh. Maka dari itu ya, mudah-mudahan besok kalau ada yang seperti itu ya, ketahui bahwa yang 5 itu adalah puncak daripada rukun haji. Nah, disitulah siapa Nabi Ibrahim? Dia adalah arsitek ulung yang bikin Ka'bah. Udah berapa tahun dari Nabi Ibrahim sampai sekarang? Ribuan tahun, tapi masih kokoh. Coba. Apakah Nabi Adam itu dulu dia tawaf di Ka'bah? Semua rakyat tawaf. Tapi belum seperti yang dibikin oleh Nabi Ibrahim. Tandanya Nabi Ibrahim di situ ada maqam Ibrahim. Fihi maqam Ibrahim. Di situ ada maqam. Maqam apa? Tempat berpijak. Bukan kuburan, bukan.
Tuh, ya. Jadi ada tapak Nabi Ibrahim bikin apa? Bikin Ka'bah. Dipijak di situ. Nah, kemudian diabadikan oleh Allah dan ada di dalam Al-Quran. Ini benar. Masya Allah. Kalau lihat, ya kalau sekarang sudah susah melihatnya. Kenapa? Orang kebanyakan jubel, ya. Kalau tahu-tahu dulu, apalagi orang udah berhaji, orang udah dulu berpulang, tuh, tinggal kita mukimin di sono, ya. Nah, dia iya, tuh. Sa'inya begitu juga. Itu siapa? Apa namanya? Siti Hajar, Undar Mandir, sa'i. Nah, kalau nggak salah sa'i itu 7 kilo, ya, 7 kilo. Ya, sini kita jalan 7 kilo, ya. Tapi di sana enggak Undar Mandir, ya. Sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, ya. Itulah, ya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam wassalam, ya. Banyak pujian-pujian Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya. Juga Nabi Ismail alaihissalatu wassalam banyak pujiannya. Siti Hajar juga banyak pujiannya. Siti Hajar kan itu adalah hadiah dari raja. Seorang raja dihadiahkan kepada Ibrahim. Ya, Ibrahim ambil. Karena dia nggak punya anak, akhirnya lahirlah Nabi Ismail. Tuh. Nasma yang lahir itu disuruh apa? Disuruh pindah. Sama siapa? Sama si Sarah. Karena cemburu kan? Si Sarah cantik. Tuh, nggak punya anak. Udah. Akhirnya Allah perintahkan, bawa Ismail. Tuh, kemana? Ke Mekah. Tuh, yang bagus. Kagak ada apa-apaan. Tuh, ya, itu. Nah, akhirnya ya Siti Sarah ini juga ya seorang yang paling cantik di negara ini. Nggak ada lagi. Makanya waktu dia pergi, ya, di tengah jalan di stop sama pengawal presiden kalau meraja. Diperiksa ke semuanya, ya, bawa-bawaannya. Itu Siti Sarah ditaruh di peti. Bininya Nabi Ibrahim ditaruh di peti. Coba bayangin. Tuh. Diperiksa-periksa, oh ada ini. Cantik. Kata pengawal, nah ini buat raja nih katanya. Tuh. Nah ini dihadapkan kepada raja. Kata raja, ini punya siapa ini? Punya Ibrahim. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah tidak apa? Lenyapkan itu isinya kecuali Nabi Ibrahim ya diperlihatkan terus. Diajak di kamar, kalau kita diajak kamar kan tembus. Nabi Ibrahim dilihat itu, bininya mau diapain mana ini itu. Makanya pas raja ya orang cantik, akhirnya dia mau diambil, mau dipegang. Tahu-tahu tangannya sempel. Gimana mau bisa? Waktu dia lagi kakinya nih, kakinya lumpuh dah, nggak bisa jalan. Akhirnya dia bertobat sama Nabi Ibrahim alaihissalam wassalam. Nah ini perjalanan apa? Para anbiya ini semacam Nabi Ibrahim. Bahkan dikatakan sampai 80 macam ya ujian Nabi Ibrahim alaihissalam wassalam. Yang terberat adalah dia perintahkan untuk penyembelihan dia punya putranya. Ya, pas begitu dia tempelkan tuh, ya, golongnya kemana? Kepala leher Nabi Ibrahim. Ya, Allah bilang sama malaikat, malaikat, saksikan tuh lihat. Malaikat lihat, teriak malaikat, ya Allah, gerahan apa? Dosa apa yang dilakukan Nabi Ibrahim sehingga engkau perintahkan untuk menyembelih putranya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat hambaku
dia hanya cinta kepada aku, tidak ada lain. Dia cintanya kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah, dia cintanya kepada Allah. Akhirnya dilaksanakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ganti dengan apa? Dengan yaitu kibas yang besar. Ya. Nah, ini ya, Ibrahim ini merupakan salah satu yang sangat agung. Akhirnya disembelih itu apa? Kibas. Diucapkan oleh Nabi Ibrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ismail bilang, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Terus malaikat menyatakan, Allahu Akbar walillahil hamd. Habis ditobrol, ya, kemudian itu kambingnya dibawa ke rumah, ya. Nah, kata Nabi Ibrahim, ya, untuk katanya, ya, aku katanya, ya, kata Ismail, yang untuk aku Pak, katanya, aku kan nyawa juga satu, berapa anaknya? Nah, kalau bapak kawin lagi, baru bisa punya anak, katanya yang lain lagi. Tapi Nabi Ibrahim, nyawa aku tinggal satu. Lah katanya itu yang perlu. Ya, dengan kelasnya ini ya adalah sekali lagi ya, takbir yang kita kumandangkan itu merupakan salah satu ya yang harus kita hayati, bahwa